Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dery Rizwan. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang web server dan juga DNS server. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan atau prakteknya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu web server. Web server itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras ataupun hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak ataupun software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, bagaimana web server bekerja? Nah, seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Nah, HTTP server ini sendiri adalah perangkat lunak yang bertugas untuk menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP-nya atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan prosesnya menjadi halaman situs web. Untuk fungsinya itu antara lain, ya, pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Kemudian melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Oke. Nah, ini untuk produk web servernya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke prakteknya atau percobaannya. Oke, di sini yang pertama kita bikin skemanya seperti ini, ya. Pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Kita contohkan untuk PC1 ke web server, ya. Sini saya sudah membuat skemanya. Nah, kita coba, eh, kita tes untuk simulasinya. Untuk percobaan permula, kita tes dari PC1 untuk memastikan apakah skema ini berjalan ke web server yang ini. Oke, kita jalankan. Oke, tes. Oke, dia berjalan, ya. Kembali lagi, oke. Dia berfungsi. Kita kembali ke real time. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang berikutnya itu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, seperti ini. Pada web server di bagian servernya, di halaman di bagian HTTP ini pertama kita on kan, kemudian kita edit di sini. Oke, kita masuk ke bagian web server, kemudian kita masuk ini service HTTP, udah on, terus kita edit. Nah, untuk isinya itu kita copy yang ini. Nah, kita copy, kita salin ke sini yang tadi. Nah, ini
kita salin. Oke, disalin. Jangan lupa kita save. Nah, udah save, kita keluar. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Oke. Kita ambil contoh satu di PC 1 ya. Kita masukkan URL ini pada web browser PC 1, bagian web browser. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita ketikkan yaitu http://// 43.43.43.1. Oke, kita go. Maaf, kesalahan URL. http:///43.43.43.1. Nah, kita go. Nah, oke, tampilannya sudah mirip sama ini tampilannya. Oke, udah segitu aja. Untuk bagian web server hanya menampilkan gambar seperti ini. Oke, kalau udah gini berarti udah selesai. Selanjutnya kita masuk topik yang kedua, yaitu DNS server. Nah, apa itu DNS server? DNS server atau domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan karena kita harus punya daftar lengkap IP address website yang kita kunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kita. Sekarang kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan kita ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, kita tinggal memasukkan alamat google.com, beres. Oke, tanpa kita menuliskan angka-angka seperti ini. Oke. Nah, untuk fungsinya itu yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam prakteknya atau percobaannya. Nah, di sini kita membuat skema yang sama pada topik sebelumnya yang tadi, web server, ya kan, sama. Yang pertama, kita disuruh bikin skema tentunya dan mengecek jaringan berfungsi dengan baik dari PC 1 atau PC 4, laptop, dan smartphone itu dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Mari kita coba dulu. Kita coba satu aja ya. Kita tiga-tiga nggak apa-apa. DNS, web server, sama FTP. Kita coba dari PC 1 aja. PC maaf. Kita simulasi terlebih dahulu. Ini IJP ya. Oke. Hilang dari PC 1 ke DNS. Coba. Oke, dia berjalan. Oke, bisa ya teman-teman. Ya, balik lagi. Kemudian kita tes dari PC 1 ke web server.
Oke, dia balik lagi, berhasil. Kemudian yang terakhir kita coba dari V1 ke FTP server ini kan. Oke, dia berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman, balik lagi ke V1. Oke, kita sudah memastikan bahwa skema jaringan ini berfungsi dengan baik. Kemudian aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, di dalam DNS server kita pada bagian server service, kemudian di bagian DNS ini kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tiga ini. Ya, kita masukkan. Oke, kita masuk ke kita kembali ke real time dulu. Kita klik ini. Kemudian kita masuk ke DNS, ini sudah nyala. Nah, di sini kebetulan saya sudah memasukkan ya untuk nama, tipe, dan detailnya. Untuk cara memasukkannya, yang pertama itu untuk nama kita masukkan di sini, misalkan ftp ftp.jarcom. Nah, nanti kalau namanya sudah di sini, terus kita pilih di sini tipenya itu A-record. Oke, yang A-record sesuai sama di sini ya, sesuai tipe di sini. Kemudian untuk addressnya ini eh, yang ada pada kolom detail. Nah, di sini untuk FTP Jarcom-nya 4343.2 434343.2. Nah, kalau sudah begini, nanti, nanti eh, klik add, terus masukkan lagi untuk yang kedua seperti tadi, masukkan lagi add. Nah, kalau sudah selesai kita klik save. Oke, kita close, kita masuk ke langkah selanjutnya. Pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, kita jalankan perintah tersebut ke dalam PC1 ya, PC1 dan laptop. Nah, nslookup jarcom.com dan juga www.jarcom.com. Kita tes untuk PC1 terlebih dahulu. Masuk command prompt. Nah, ini kita, nah tadi saya sudah mencoba, kita coba ulang ya. Sini. Oke, sabar teman-teman, terjadi beberapa gangguan ya. Nah, pokoknya di sini nanti kita klik, kita tulis seperti yang tadi, nslookup, kita gedein. Nah, nslookup terus spasi jarcom.com, terus enter. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, terus yang kedua, ketikkan nslookup www.jarcom.com. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu pada PC1. Oh ya, kita coba lihat di laptop ya tadi, laptop. Nah, sama, saya sudah mencobanya juga sebelumnya ya, persis tampilannya seperti ini teman-teman, sama ya. Oke, kita masuk langkah selanjutnya, yaitu pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau www.jarcom.com.
Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, oke, kita pilih salah satu, kita pilih www aja. Kita pilih di pertama divisi 1, terus web server. Kita tunggu. Oke, sini kita ketik http://www.jarcom.com. Nah, kita klik go di sini. Oke, sama ya, sama tampilannya. Kita lanjut ke PC, ke laptop. Nah, kita coba di web browsernya. Kita tunggu. Oke, sama seperti tadi, kita ketik http://www.jarcom.com. Oke, kita klik go. Oke, sama ya, berhasil. Langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Nah, ini seperti ini, ns lookup ftp jarcom.com, maka dia akan tampil seperti ini. Oke, kita cek untuk PC 1 command prompt. Nah, saya juga sudah pernah sebelumnya tadi, ini bisa dicek. Nah, semua ya, ns lookup ftp jarcom.com. Nah, tampilannya seperti ini. Sama, coba kita tes di laptop ya. Kita tes di laptop, kita ketik ns lookup ftp ns lookup ftp.jarcom.com ftp.jarcom.com. Nah, sama ya, tampilannya seperti ini tuh. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya yaitu buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Nah, kita masukkan perintah ini ke dalam PC 1 dan laptop, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, oke, kita coba di PC 1 command prompt. Nah, sebelumnya saya sudah menghubungkan. Nah, ini ya, ftp ftp spasi ftp.jarcom.com. Nah, kapan dia akan connect ya. Kemudian kita diperintahkan untuk mengisi username di sini. Di sini saya mengisi Cisco. Terus nanti setelah mengisi username, kita ketik password. Nah, untuk passwordnya itu ketika teman-teman mengetikkan password itu memang nantinya tidak akan seperti tidak muncul apapun. Ketika teman-teman ketik satu atau A B C, dia tidak akan muncul karena dia memang seperti itu, nggak kelihatan. Jadi misalkan kalian punya username Kisco dengan password 123, ya udah, setelah kalian memasukkan username Kisco terus masukkan password, nah itu langsung klik saja 123, memang dia tidak akan muncul seperti itu. Nah, tahu dari mana untuk username dan password yang akan dimasukkan? Kita masuk ke dalam FTP server yang ini. Oke, kita masuk, terus kita cari FTP. Nah, di sini ya ada kan nomor 1. Nah, untuk username-nya itu seperti password, username, password, dan permissionnya. Nah, bisa dilihat dari sini. Oke.
Nah, baik, itu adalah langkah percobaan terakhir untuk materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.